Shalom saudara-saudari, semua mau masuk surga? Tantumi ya. Itu orang bilang pertanyaan retoris, artinya pertanyaan ini sebetulnya tidak perlu jawaban, karena jawaban sangat jelas. Tidak ada orang yang tidak mau masuk surga, masuk dalam kerajaan surga, kecuali yang namanya Edwin. Edwin ini anak sekolah minggu. Ibu guru jelaskan mengenai surga dan neraka. Surga semua yang indah, semua yang menyenangkan, semua yang nikmat, surga. Neraka tentu sebaliknya. Tadi dalam Injil dikatakan di sana akan ada kertakan gigi, ya, ada penderitaan. Tidak ada orang yang mau masuk ke sana. Lalu ibu guru tanya sama anak sekolah minggu, sekarang siapa yang mau masuk surga? Oh, semua angkat tangan kecuali Edwin. Ibu guru bingung, kenapa ini Edwin kok tidak mau masuk surga? Jangan-jangan tidak dengar pertanyaan. Disuruh ulangi, kau dengar tidak? Dengar bu, apa pertanyaannya bu guru? Siapa mau masuk surga, siapa mau masuk neraka? Edwin, kenapa kau diam? Beberapa kali Edwin tidak mau menjawab. Ya. Pada akhirnya ibu guru bilang, coba kau beri alasan kenapa kau tidak mau masuk surga Edwin. Semua teman mau masuk surga, orang tuamu juga pasti mau masuk surga, hanya kau seorang tidak mau. Edwin bilang, saya di rumah bu guru, tiap hari bapakku selalu bilang, Edwin, nanti kalau kau sudah besar masuk ke tentara. Jadi dia bilang, saya disuruh masuk tentara bukan masuk surga. Itu cerita anak sekolah minggu, saudara-saudari. Saya percaya Edwin setelah dia besar, oh ternyata ya lain surga, lain tentara, dia juga pilih masuk surga. Biar menjadi tentara, ya tentara juga ujung-ujungnya mau masuk surga. Itulah tujuan akhir kehidupan kita. Tapi surga itu bukan sesuatu yang nanti kalau kita sudah mati, bukan. Itu surga yang sempurna, surga yang paripurna. Tapi sesungguhnya dalam hidup sehari-hari kita harus berjuang untuk mewujudkan surga itu. Ya. Kalau tidak demikian, maka yang terjadi adalah neraka. Ada perkelahian, ada percekcokan, ada iri, ada dengki, ada dendam, ada saling sikut, saling sikat, ya, saling pote-pote, saling bicara belakang dan seterusnya. Itu artinya kita sedang menciptakan neraka. Tapi ketika kita hidup di dalam kasih, ketika kita hidup seturut iman, ketika kita berjuang untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan Yesus, di sana kita sedang merajut surga kecil yang pada akhirnya akan mengantar kita pada surga yang abadi, yang tadi saya katakan yang sempurna, yang paripurna. Yesus berbicara mengenai kerajaan surga tadi di dalam bacaan Injil, dan untuk itu dia memberikan 3 perumpamaan. Kerajaan surga itu, kata Yesus, bagaikan harta yang berharga yang terpendam. Lalu seorang petani yang kebetulan menemukan itu, dia jual seluruh asetnya untuk bisa uangnya dipakai membeli ladang yang di dalamnya ada harta terpendam. Memang zaman dahulu, zamannya Yesus dulu, orang belum punya bank, orang belum punya cara menyimpan harta kekayaan seperti kita sekarang. Di bank ada safety box, ada apa macam-macam untuk titip barang, ya. Jadi orang dulu menyimpan emas, perak, harta berharganya itu di dalam tanah, dikubur.
Tapi karena mereka hidup dalam situasi nomad, sering berpindah-pindah, kadang-kadang perpindahan itu mendadak, emergensi, lupa ngangkat ini harta yang dikubur ini, yang disimpan di dalam tanah ini. Tahun ganti tahun, akhirnya dia kembali, dia sudah lupa juga di mana itu. Nah, maka selalu ada kemungkinan orang lain yang akan menemukan itu. Itu yang diperumpamakan oleh Yesus. Ataupun Yesus katakan bagaikan seorang pedagang yang cari mutiara yang indah. Yang indah pasti berharga. Di luar sana orang bilang ada rupa, ada harga. Kalau mau cari rupa yang bagus, harus siap membayar dengan harga yang mahal. Begitu. Mutiara yang indah sangat berharga. Dan pedagang ini juga sama. Dia pergi menjual semua asetnya yang lain, dia kumpulkan, lalu dia beli itu mutiara yang berharga. Dan yang ketiga Yesus katakan, kerajaan Allah, kerajaan surga itu juga bagaikan pasuh, jala. Seorang nelayan yang menebarkan jala, kemudian setelah ikan-ikan itu penuh, jala itu diangkat, lalu dia bersama teman-temannya akan memilah-milah ikan yang bagus, ikan yang punya harga bagus, dimasukkan ke dalam pasuh, ke dalam tempat yang telah disediakan. Yang jelek, yang kecil, tidak ada harganya, dibuang, tidak ada gunanya, buang aja ke laut, biar nanti dia besar dulu, mana tahu dia menjadi ikan yang bagus. Ibu dan bapak, saudara-saudari sekalian, ada dua hal yang bisa kita timba dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Yang pertama adalah bahwa untuk mendapatkan kerajaan Allah, memang orang harus berjuang dan berkorban. Berjuang dan berkorban. Surga itu Tuhan siapkan bagi kita. Kapan dan dimanapun kita hidup, ada surga. Itulah janji keselamatan Tuhan bagi kita. Tapi karena Tuhan juga telah menciptakan kita dengan segala daya, ada nalar, ada tenaga, ada kesehatan, ada kesempatan, ada pekerjaan, kita harus berjuang. Harus berjuang dan bahkan harus berani berkorban untuk bisa mendapatkan, menikmati surga.